Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Al-Habib Abdurrahman bin Aqil, Bapak Kepala Desa Jimbaran, Bapak Kapolsek mungkin dan Ramil, Bapak Camat atau mewakili segenap panitia, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampean sudah makan ya? Tapi sudah dapat itu, Pak. Minum sudah, cuma kalau mau kencing yang bingung ya. Kamar mandinya sebabnya enggak ada. Akhirnya nahan-nahan, kelihatan sebagian wajahnya nahan-nahan ini. Majelisnya malam hari dingin lagi. Akhirnya nahan kencing kebanyakan semuanya ini. Insyaallah saya tidak akan lama berbicara, tapi yang jelas pesan sama yang di samping. Kalau saya ketiduran tolong dikeplak. Biar matanya tetap terjaga. Bulan Rajab ini tadi banyak diterangkan oleh Habib Abdurrahman bin Aqil keutamaannya. Di bulan Rajab ini terjadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Isra di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Mi'raj juga disebutkan di surat An-Najm dan di banyak ahadits yang mutawatirah. Ceritanya panjang sekali. Cuma saya ingin menceritakan beberapa yang disaksikan oleh Nabi daripada ayat linuriyahum min ayatina, daripada ayat hal-hal atau kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang mengajarkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan kita akan kebesaran Allah. Nabi pernah menyaksikan begini. Ada beberapa orang turdahu ru'usuhum bil ahjar. Kepalanya mereka dipukul dengan batu-batu besar. Cuma enggak mati-mati, Pak. Hancur kepalanya, berlumuran darah, orang ini meraung-raung, menangis-nangis, tapi enggak mati-mati. Anehnya kalau udah remuk kepalanya butuh lagi, dihajar lagi. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampingi beliau dalam perjalanan, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Maka Jibril menjawab, haula alladzi tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka lah orang-orang yang kepalanya berat untuk mengerjakan salat. Masya Allah. Pak Kepala Desa, di Jimbaran ini ada ndak non muslim? Ndak ada ya? 100% muslim, Pak. 100% Di sini masjid ada besar, Pak ya. Mungkin masjid itu speakernya 2 kilo kedengaran. Hayya 'alas shalah. Dengar, 2 kilo dengar. Tapi yang masuk masjid, orang 5 tua-tua mau mati semuanya. Tapi kalau hayya ila sepak bola, naik truk dari Jimbaran ke Pasuruan. Salat berat. Tapi untuk sepak bola, giat. Ini kepalanya nanti akan dikepruk di hari kiamat tuh. Karena itu sholat ini jadikan hal yang terpenting dalam urusan hidup kita di atas dunia. Dalam hadis Nabi menyatakan, as-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad.
Fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah. Salat nih ajaran agama, hubungannya dengan ajaran agama yang lainnya itu seperti kepala dengan anggota badan. Sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak mungkin ada Islam tanpa salat. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup, benar atau tidak? Orang nggak punya tangan masih bisa hidup, benar atau tidak? Orang nggak punya kepala bisa hidup, ya jadi gondorwo dulu. Nggak mungkin orang Islam nggak puasa, bisa jadi. Kenapa? Dia sakit bisa nggak puasa. Musafir bisa nggak puasa. Wa in kuntum mardha ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang Islam nggak mengeluarkan zakat, bisa jadi lo melarat. Apanya mau dizakati? Nerima zakat malah dia. Orang Islam nggak haji, bisa juga haji itu wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang nggak mampu nggak wajib haji. Orang Islam bisa nggak sholat? Nggak bisa. Sehat, sakit, wajib sholat. Pejabat rakyat, wajib sholat. Kaya, melarat, wajib sholat. Nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, sholat tidur sambil miring ke Ka'bah. Nggak bisa istilqa, sholat terlentang. Nggak bisa sholat dengan gerakan kepala. Nggak bisa sholat dengan mata. Nggak bisa sholat dengan pikiran. Nggak bisa sholat di kubur mati. Ya sholat itu nggak terus Pak, nggak ada ceritanya Islam tanpa sholat, nggak bisa. Hadits yang lain Nabi menyatakan as-salatu imaduddin faman agamaha faqad agamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Islam salat itu adalah tiangnya Islam. Yang memperkuat tiang berarti telah menegakkan Islam. Yang menegakkan salat berarti menegakkan Islam, menjayakan Islam. Yang merubuhkan tiang berarti meruntuhkan bangunan Islam. Yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan meja. Tahu meja enggak? Di atas meja ada buah misalnya, di atas meja ada minuman yang lezat. Tiangnya ada berapa meja? Ada 4, salah satu tiangnya rubuh. Al-numpleu wal-qorat karitu. Enggak aman saudara. Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj bagus, Maulid bagus, ziarah Wali Songo bagus, manakipan bagus. Tapi kalau sholat 5 waktunya enggak dilakukan, berantakan, enggak diterima oleh Allah. Hadir hol tapi enggak sholat, Maulid tapi enggak sholat, maka nilainya 0 besar. Karena itu sholat jadikan urusan yang terpenting. Paham Bu? Sampean mau jadi istrinya orang enggak sholat? Karena itu nanti suaminya, mas sholat kon, enggak tak masak kon. Itu. Nabi juga menyaksikan ada satu keanehan. Ada orang Pak nanem ada di satu sawah. Nanem di satu sawah. Kan biasanya kan harus diberujul dulu sawahnya, kemudian ditanam bibit, disirami, dipupui, panennya 3 bulan sampai 4 bulan. Begitu kan? Apalagi kalau nanem misalnya mangga, panennya tunggu 3 tahun atau 4 tahun. Tapi ini orang aneh Pak. Nanem langsung gede, langsung berbuah, langsung panen. Habis dipanen keluar lagi buahnya, panen, gak berhenti-berhenti. Nabi melihat, untung bener tuh orang. Gak pakai nunggu 4 bulan panen, langsung panen. Man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril?
Jibril menyatakan haula alladzina yunfiguna amwalahum fi sabilillah. Mereka lah orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah. Dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Panen terus ping 700 panen. Masya Allah. Kira-kira sampean siap enggak mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah? Siap enggak? Termasuk sudah siap sebenarnya, sampean ngetokno bungkusan. Tapi dibuka isini mie begedel. Coba kalau dibuka, trek isini 100 juta. Wih, panennya luar biasa. Cuma sing seakan panitiai kalau isinya 100 jutaan itu. Insya Allah melayu kabeh panitiai, nggawa melayu duit sebabnya. Ujian yang paling besar duit itu, Pak. Ujian paling besar, karena itu Bapak Kepala Desa bilang, doakan saya ini amanat. Ujian paling besar. Ujian itu bukan sampai nggak punya duit. Ujian itu kalau dititipi duit. Kalau sampai nggak punya duit, sabar. Alhamdulillah saya sabar. Dititipi duit, waduh. Eman mau ngebalik ini Pak. Ini ujian. Ujian itu bukan karena kamu itu nggak disenangi sama orang perempuan. Ujian itu kalau kamu dirayu-rayu orang perempuan. Kalau sing seneng ngabik kon itu ujian wis kon merana ijeno wis mari selesai. Justru yang banyaknya apa itu yang ujian. Karena itu orang yang lolos punya harta itu lolos adalah orang yang loman yang siap mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah. Bukan mengeluarkan hartanya untuk judi, bukan mengeluarkan hartanya untuk nyanyi, bukan mengeluarkan hartanya untuk rekreasi, tapi untuk membela agama Allah. Saya mau tanya sampean, mau tanya nih, yang jujur ya, jujur. Di kantong ada duit 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000. Kalau misalnya dimintai sumbangan untuk membela agama Allah, sing metu sing di? Sing jujur kan? 1.000 lah. Numpak ojek tutup Pasuruan ndak tutup. Jauh nyang surga. Masya Allah. Karena itu kalau ingin mendapatkan pahala besar harus siap menyalurkan hartanya membela agama Allah. Ada lagi yang dilihat oleh Nabi. Aneh yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ada satu lubang kecil, tapi yang keluar banteng, yang keluar kerbau, sakit-geden. Setelah keluar mau masuk lagi nggak bisa. Ada Jibril. Ini apa Jibril? Kok aneh, lubangnya kecil yang keluar gede. Setelah itu nggak bisa kembali lagi. Itulah misal mulut umat manusia yang ngomong seenaknya sendiri, akhirnya jadi fitnah besar, akhirnya jadi kekacauan. Bisa keluar omongan dari mulut yang kecil membuat fitnah besar, tapi menarik kembali omongan itu nggak bisa. Karena itu Pak, hati-hati, al cangkemmu bahayahu Pak. Hati-hati. Ini kadang-kadang ngomong, asal ngomong jadi fitnah besar, gosip orang jadi fitnah besar. Lah kalau sudah terjadi fitnah kemana-mana, iso ditarik maning, dilek maning. Enggak bisa. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia kalau pandai menjaga mulut. Coba yang di tubuh manusia itu ada beberapa lubang. Ono lubang hidung, ono lubang telinga, ono lubang mulut, ono lubang yang keluar mas itu setiap hari. Kalau sampai lihat lubang-lubang itu semuanya nggak ada penutupnya. Ono penutup lubang hidung? Lubang hidung nggak ada.
lubang kuping, lubang hidung, nggak ada. Mulut dikasih pagar gigi, dikasih lagi bibir, satpamnya, 2 lagi. Artinya begini, mulut ini udah dihalangi gigi, dihalangi bibir, karena itu kalau ngomong dikoreksi 2 kali. Dikoreksi dulu, kalau ngomong ini manfaat nggak ya? Jadi fitnah nggak ya? Bisa menyinggung perasaan nggak ya? Dipikir kalau ngomong. Fakir thumma qul, dabbir thumma fa'al. Mikir dulu baru ngomong. Atur dulu baru berbuat. Jangan nanti kalau sudah ngomong, saya pikir begini, mikirnya cuma hari ini ngomong. Durungi ngomong mikir. Karena itu Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Orang kalau mantep imannya kepada Allah hari akhir, ngomongnya pasti bagus. Kalau enggak, diem. Karena itu orang yang banyak ngomong nanti belikan semen cor mulutnya. Itu yang banyak membuat fitnah itu. Ada lagi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kayu tergeletak di tengah jalan. Aneh kayu ini, ada orang berjalan dipentung, tang. Ada orang lewat, wih, bajunya dirobek. Mahadza Jibril, ini kayu apa Jibril? Itulah misal orang Jimbaran yang suka jagongan di tengah jalan. Ada orang jalan digoda. Masya Allah, akhlaknya kadang-kadang gak bagus, rambutnya warna-warni, ada merah, ada coklat, dipikir ganteng, padahal dari jauh persis kemucing. Masya Allah, capek kita lihat orang gitu, goda lagi. Ini orang-orang seperti begini ibarat kayu, Pak Kepala Desa. Kayu itu diambil digeraji. Setelah itu dibuatkan lemari, dibuat untuk bangku, untuk kursi, manfaat jadinya. Kalau nggak bisa, sisa-sisanya ya berarti dibakar, dijadikan kayu bakar. Pemuda-pemuda yang begitu di jalanan, pang-pang tuh, itu perlu ditangkap Pak Kapolsek. Ditangkap, dibina untuk dijadikan orang-orang yang manfaat, sama dengan kayu tadi itu, biar nggak keluyuran di tengah jalan. Dibina, dijadikan lemari, dijadikan kursi, dijadikan bangku, dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Yang nggak bisa, masukkan ke penjara, kayu bakar. Seharusnya begitu dong pemerintah, memikirkan masa depannya mereka jadi apa. Sholat enggak, belajar enggak, judi iya, narkoba iya. Ini calon kriminal masa depan. Ini calon kriminal masa depan. Kasihan mereka, dibimbing, dibina, kan begitu seharusnya. Masya Allah. Ada satu lagi yang dilihat oleh Nabi. Ini penting didengarkan oleh orang Jimbaran, Puspo, dan Pasuruan. Tentunya semuanya. Ada beberapa orang aneh, dikasih makanan yang lezat. Ada sate, ada gulai, enggak selera, enak mau makan. Dikasih minuman-minuman yang lezat, ada soda gembira, ada soda susah misalnya. Komplit semuanya, enggak mau minum dia. Dikasih makanan yang lezat, minuman yang lezat, enggak tertarik. Dikasih makanan yang jelek, sambal goreng curut misalnya, brengkesan kecoa misalnya, wih giat makan. Es umbel misalnya, wih diminum sama dia. Man haula, siapa mereka Jibril? Tanya Nabi Muhammad. Masya Allah, dengarkan baik-baik. Mereka lah orang-orang yang punya istri yang halal di rumah, tapi tidak selera.
senengnya dengan perempuan kotor yang ada di luar, pelacur-pelacur. Atau perempuan-perempuan yang punya suami yang halal tidak mau melayani, tapi dia siap dilayani dengan lelaki hidung belang, bahkan belang seluruh tubuh. Ya, punya halal cari yang haram. Itu jadinya kawin zina. Hubungan antara dua jenis lelaki dan perempuan. Yang ini bagus, dapat pahala, baik, dianjurkan. Yang ini haram, jelek, disebut oleh Allah fahisyah, jelek, keji, jorok, kata orang sekarang. Apa bedanya? Sama aja bentuknya, sangat berbeda. Tak kasih gambaran, Bu ya. Pak, tak kasih gambaran. Ada satu sendok. Satu sendok dimasukkan ke mulutnya orang 100 tanpa dicuci, dikasihkan kepada sampean, gelem kok? Ye, cici, jorok, butuh muntah, dibuang itu sendok. Benar atau tidak? Benar. Tapi kalau satu sendok, sendok khusus untuk Anda, berkali-kali Anda masukkan ke mulut Anda, nggak ada masalah. Itu perempuan pelacur, itu dipakai orang berapa tuh? Mani orang berapa masuk? Ono sing ngantri wong Jimbaran. Itu jelek. Itu jijik, perbuatan yang menjijikkan. Tapi kalau khusus, maka itu enggak ada masalah, Saudara. Itu adalah baik. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala ngingetkan dengan macam-macam cara. Zina jangan dilakukan, zina jangan dilakukan. Tetap aja berzina. Akhirnya diingatkan dengan penyakit haid. Nah, penyakit haid tadi itu, naudzubillah, kasihan Pak, akhirnya anak-anaknya juga kena haid. Zina di luar dengan orang kena penyakit haid, pulang kumpul sama istrinya, akhirnya istrinya kena haid gara-gara dia. Punya anak, anak turunannya kena haid jadi gara-gara dia. Naudzubillah min dzalik. Udah enggak ngasih kebahagiaan, menyebar penyakit dalam keluarga. Atau juga begitu, perempuan melayani orang yang kena haid, ada di rumahnya, pura-pura dia padahal sudah selingkuh, melayani suaminya kena haid. Akhirnya seluruh keluarga kena haid. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan zina, kawin ente. Zina. Kalau Anda bukan orang beriman, kita nggak mau negor. Anda ini punya Nabi Muhammad yang ngatur, punya Al-Quran, beriman kepada Allah. Jangan melakukan itu. Jadinya seperti tadi akhirnya. Nggak selera dengan yang halal, selera dengan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Wah, panjang ini majelis. Karena itu cukup ya. Ojo goro kon. Ojo goro ngempet kabeh iki. Saya tahu, engko delon di tengah dalan ku nguyu. Nguyu mi kopian. Nggak kena itu. Masya Allah. Karena itu ayo kita sudah nggak perlu panjang lebar pengajian itu sebetulnya, tapi yang jelas harus sadar. An-naim yunabbah, wal ghafil yudakkar. Faman lam yujdi fihi tadhkir wal tanbih fa huwa mayyit. Orang yang tidur itu bisa dibanguni. Orang tidur, Pak, banjir. Tangi. Orang yang lupa itu bisa diingatkan, awas. Lampu merah, ngerem. Tapi kalau ada orang dibanguni nggak bangun-bangun, diingatkan terep dengan nggak sadar-sadar, berarti orang mati. Ini acara apa nih? Acara apa ini? Peringatan Isra
Peringatan itu untuk supaya sampean ingat bahwa Nabi di Isra Mi'rajkan, di situ banyak yang dilihat oleh Nabi seperti sebagian saya terangkan tadi. Kemudian Isra Mi'raj itu membawa satu kewajiban kewajiban istimewa itu salat 5 waktu. Ngadakan peringatan Isra Mi'raj enggak salat. Mayit iki. Diingatkan ceramah tetap aja enggak sadar-sadar. Mayit ini berarti. Mayit Pak, ini jasadnya belum dikubur jadi kuburan. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Wa narun law nafakhtaha adha'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Kalau ada orang hidup dipanggil namanya Said, Pak Said. Noleh. Ya. Hidup berarti. Mati bahasanya Pak Said. Menentok Pak Said, kasih mic. Enggak dengar mati. Hayya 'alas shalah. Sing teko papat, sing urip papat sak jibarani. Sing liyane mati dak krungu. Kalau kamu mengajak, memanggil orang yang hidup pasti menyambut, tapi kadang-kadang yang kamu panggil, yang kamu ajak bukan orang yang hidup. Api, bara api. Tahu bara api nggak sampean? Bara api itu kalau ditiup, kalau masih ada titik apinya akan hidup kembali itu api. Tapi kalau sudah padam jadi abu, ditiup bertebar semakin jauh. Manusia juga begitu. Kalau masih ada titik iman di hatinya, dikasih nasihat ini hidup semangat kembali. Masih ada titik iman, diceritakan tentang pahalanya sholat. Aku akan sholat berjamaah. Aku begitu. Semangat. Kenapa? Ada titik imannya ditiup. Tapi kalau sudah mati plus jadi abu, Habib Taufik nyinggung tok ya. Tambah ngedo. Oh, debu, abu kamu. Giling no tambah ngedo. Nah, karena itu semangat insyaallah. Siap jaga sholat 5 waktu. Siap tobat daripada perbuatan zina. Siap tobat daripada narkoba. Siap tobat daripada maksiat. Siap sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah, hadir enggak sholat berjamaah? Insyaallah hadir. Terakhir, saya mau tanya. Milik mana? Duit 1 juta atau duit 27 juta? Bu, milih mana Bu? 1 juta atau 27 juta? Cerdas sampean Bu. Pak, milih mana sampean? 1 juta atau 27 juta? Karena sih gelem duit berarti. 1 juta atau 27 juta? Podo cerdas sih lanang itu. Bisa ngitung sampean ya. Kalau ada yang beling 1 juta, gendeng nih. Edan nih. 27 juta 1 juta. 1 juta aja. Oh, gak waras. Tapi Ustad gendeng. Milih 21 juta, nak milih 27 juta. Saya mau tanya, sholat isya sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat isya berjamaah berapa rakaat? 4 rakaat, sama bacaannya, nggak ada yang berbeda. Cuma sendiri 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Milih mana sampean? Oh, sing jujur. Masya Allah, sing milih 27 wong telu. Banyak milih 1. Opo oleh ambil duit waras sampean, lek ambil ganjaran sholat kok edan. Karena itu, ayo kita sholat berjamaah. Siap sholat berjamaah? Serius, biar senang Nabi Muhammad nih. Mudah-mudahan majlis ini disaksikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan majlis ini disaksikan para malaikat Allah. Siap sholat berjamaah? Seluruh keluarga diajak ahli Quran, baca Quran. Siap? Mudah-mudahan insya Allah Allah takdirkan itu semuanya. Allah buka segala yang menutup hati kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Allah beri hidayat kepada kita, beri kekuatan kepada kita untuk meningkatkan takwa dan taat kepada Allah, untuk meninggalkan segala maksiat kepada Allah. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Yang sakit atau keluarga yang sakit mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat.
panjang umur insyaallah, husnul khatimah. Yang punya utang insyaallah terbayar utangnya, asal tidak utang dengan Bang Titil. Nah, guyo akeh iki berarti banyak ini. Bang Titil itu nitili dunyoi sampean. Karena itu wajib sampean benci kalau ada Bang Titil datang, metu kon sing melarat aku. Ngono. Insyaallah sampean nek ngusir Bang Titil dikei rezeki oleh Allah. Siap ngusir Bang Titil? Yes, itu riba itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah sudah tekankan dalam Al-Quran, riba itu dicabut berkah oleh Allah. Lek kepin berkah, sampean kerja dapat untung, ada yang disedekahkan, insya Allah berkah. Aja Bang Titil dititili kabeh kok. Bang Titil itu Pak, kalau mengutangi ramah datangnya, monggo Bu, bungai titik loh Bu, anu Bu. Tapi lek nagih mendeli, ya apa sih sampean iki? Gak bayar-bayar sampean iki. Mendeli, karena itu sampean usir mendeli, oh metu toko gini. Kurang ajar, orang ndak mau utang dirayu-rayu kayak utang. Begitu seharusnya. Siap ngusir Bang Titil? Serius, siap ngusir nggak? Mulai besok kalau datang usir Bang Titil. Biar sampean ndak kejebak dengan riba, supaya sampean selamat daripada dosa riba. Amin Allahumma amin.